bagian yang terjauh yang bisa kita bahas pada malam ini berdasarkan kitab yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman. Yang pertama adalah kakek buyut Rasulullah SAW. Siapa tadi? Kakek buyutnya kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ya, kalau kakek beliau adalah Abdul Muthalib, maka kakek buyutnya adalah Hashim. Ya, karena keluarga Rasulullah SAW ini memiliki kakek buyut namanya Hashim, maka sebutan keluarga Rasulullah ini adalah Hashimiyah, merujuk kepada nama dari kakek buyutnya. Ya, Hashim ini adalah orang yang memegang urusan air minum dan makanan dari Bani Abdul Manaf. Ya, jadi memegang urusan makanan dan minuman. Dan nama Hashim ini, ya, artinya nama aslinya itu bukan Hashim, nama aslinya adalah Amru. Tapi kenapa namanya jadi Hashim? Karena Amru ini, ya, kakek buyutnya Rasulullah SAW, adalah orang pertama yang memberikan makanan berupa roti yang diremukkan dicampur dengan kuah kepada jamaah haji. Ya, kalau kamu bingung nih, itu kan orang-orang di Mekah kan orang-orang musyrik gitu ya. Kenapa ada haji? Ya karena musyrik ya mereka mengimani Allah tapi mencampur adukan keimanan mereka dengan iman kepada yang lain. Ya, jadi haji juga ritualnya sudah dilakukan. Ya, tetap dilakukan di Mekah pada saat itu. Nah, Hashim adalah orang yang menjamu tamu Allah yang datang untuk melakukan ibadah haji di Mekah. Nah, Hashim ini juga adalah orang yang pertama yang membuka jalur perdagangan 2 kali dalam setahun bagi orang-orang Quraisy. Kamu sudah hafal surahnya pasti. Di salah satu surat di Juz Amma ada keterangan tentang ini. Surat apa? Surat Quraisy, ya, bahwa kebiasaan orang-orang Quraisy adalah melakukan perdagangan pada musim dingin dan musim panas. Nah, rupanya yang memulai kebiasaan berdagang di 2 musim ini adalah kakek buyutnya Rasulullah SAW. Nah, artinya beliau adalah seorang pedagang. Nah, pada suatu saat Hashim ini ingin berdagang ke Syam, beliau mampir ke Yasrib. Ya, Yasrib itu sekarang dikenal sebagai Madinah. Dulu namanya Yasrib. Ya, Madinah itu menjadi nama Madinah ketika Rasulullah SAW pindah ke sana, hijrah ke sana. Tapi sebenarnya ada namanya Yasrib. Nah, jadi kakek buyut Rasulullah ini ingin berdagang ke Syam. Mampirlah ke Yasrib. Di Yasrib ini ketemu dengan seorang perempuan bernama Salma binti Amru. Nah, Salma binti Amru ini akhirnya dinikahi oleh Hashim. Kemudian mereka menetap di sana. Kemudian Hashim kembali pergi melanjutkan perjalanannya menuju ke Syam. Sementara Salma dalam keadaan mengandung. Tapi belum sampai ke Syam, Amru kemudian atau Hashim ini kemudian meninggal dunia, ya, di Palestina, sehingga Abdul Muthalib itu kakek, ya, yang sedang dikandung oleh Salma ini lahir dalam keadaan sudah tidak mempunyai ayah, ya. Dan kakek Rasulullah ini, ya, anaknya Hashim ini tidak lahir dengan nama Abdul Muthalib, ya, tapi namanya adalah Syaibah. Ya, Syaibah ini merujuk kepada kondisi beliau ketika lahir, yaitu ada uban di kepalanya. Jadi kalau bayi biasanya lahir kepalanya semuanya rambutnya hitam. Nah, Syaibah ini istimewa. Makanya namanya Syaibah, lahir dengan kondisi mempunyai uban di kepalanya. Nah, kelahiran Syaibah ini atau nanti akan menjadi Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW, ini diketahui oleh saudara-saudara dari pihak ayahnya, yaitu Hashim tadi, kan dari Mekah, ya. Tapi mereka nggak pernah ketemu, tapi cuma tahu, Hashim punya anak, ada di Yasrib. Ya, sementara
Hashim ini sudah nggak ada, urusan Mekah kemudian urusan memberi makanan dan minuman itu dioper, diestafetkan kepada adiknya namanya Al-Muthalib. Ya. Nah, Al-Muthalib ini juga sama seperti kakaknya, dia orang yang dermawan, orang yang penolong, orang yang kaya raya, ya makanya suka menjamu. Nah, ketika kira-kira umurnya Syaibah ini sudah remaja, maka teringat itu, Al-Muthalib ingat punya keponakan ada di Yasrib, dari lahir belum pernah ditengokin, maka berangkatlah Al-Muthalib ini pergi ke Yasrib untuk menemui keponakannya. Ini nggak pernah ketemu nih sepanjang hidup dari anak ini dilahirkan, ya sampai udah menjelang dewasa nggak pernah ketemu. Maka begitu ketemu, teringatlah dia juga dengan kakaknya, keduanya saling berpandangan dengan haru, ya saking harunya, saking bahagianya Al-Muthalib ketemu keponakannya dari saudaranya yang dia cintai, maka dia minta sama ibunya, Salma tadi, Salma binti Amru, boleh nggak Syaibah ini saya bawa ke Mekah, biar di sana ketemu sama keluarga-keluarga yang lain dari pihak ayah. Ya, awalnya ditolak oleh ibunya. Siapa seorang ibu yang sanggup kehilangan atau berpisah dengan anaknya? Ya, tapi dibujuk terus, akhirnya luluh juga. Ya, ibunya ini Salma binti Amru, kemudian diizinkanlah Al-Muthalib untuk membawa Abdul Muthalib pergi ke Mekah dengan dibonceng unta. Ketika Al-Muthalib membawa Syaibah muda sampai ke Mekah, orang-orang ngeliat. Kata orang-orang, ini Abdul Muthalib, ini Abdul Muthalib. Ya, entah itu Umi di sini tidak ada keterangannya. Maksudnya Abdul Muthalib ini merujuk kepada anak atau hamba sahaya. Tapi kemudian ini diklarifikasi oleh Al-Muthalib bahwa ini adalah anak saudaraku Hashim yang sudah meninggal sebelum dia dilahirkan. Tapi karena hal itu, Syaibah akhirnya dikenal sebagai Abdul Muthalib. Ya, jadi gitu ya. Biasanya kalau orang Arab itu memang namanya suka nama aslinya malah kadang-kadang suka nggak diketahui ya. Kayak tadi Hashim nama aslinya Amru. Ya, Abdul Muthalib nama aslinya adalah Syaibah. Nah, akhirnya Abdul Muthalib ini resmilah menjadi bagian dari keluarga Al-Muthalib, dirawat dan besar bersama-sama di rumah mereka. Nah, sampai suatu saat Al-Muthalibnya pun wafat, maka kepengurusan Ka'bah ini jatuhlah ke tangan Abdul Muthalib. Nih, jadi dari kakek buyutnya udah menjadi orang yang mempunyai sifat dermawan dan leader ya. Jadi amanahnya tuh ada di tangan beliau. Ya, kemudian dari pamannya ngurusin keponakannya, kemudian sampai dia yang ngurusin, akhirnya ya dia adalah leader juga, kakeknya. Ya, Abdul Muthalib ini menjadi leader. Ya, kemudian Abdul Muthalib ini akhirnya resmilah menjadi orang yang menangani urusan makanan minuman jamaah haji. Sampai suatu saat Allah mengilhamkan kepada Abdul Muthalib ya mimpi selama beberapa malam. Mimpinya itu sama ya, bahwa dalam mimpi itu Abdul Muthalib diperintahkan untuk galilah air sumur Zam-Zam. Jadi pada saat itu walaupun Ka'bah masih didatangi oleh orang banyak, tapi sumur Zam-Zam kondisinya nggak diketahui di mana, karena sudah terkubur di era kekuasaan suku Jurhum. Ya, jadi terakhir suku Jurhum itu berkuasa, sumur Zam-Zam itu sudah terkubur. Jadi pada saat itu sumur Zam-Zam nggak diketahui di mana. Tapi Allah memberikan ilham kepada Abdul Muthalib, ya selama beberapa malam diimpiin terus, gali di sini, sehingga Abdul Muthalib kemudian menyadari bahwa ini adalah perintah untuk dia. Maka dia putuskan untuk menggali itu. Pada saat beliau memutuskan untuk menggali ini, ya orang-orang dari suku-suku lain di Mekah itu ribut ya, karena semuanya sama-sama saling mengklaim ini punya saya. Ya, tapi dengan suatu kondisi yang tidak diceritakan lah ya, terlalu panjang.
dengan suatu kondisi, akhirnya orang-orang itu menyerah dan mengakui bahwa Abdul Muthalib adalah orang yang paling pantas untuk mengurus air Zam-Zam. Nah, maka Abdul Muthalib pun menjadi orang yang mengurus Ka'bah, mengurus air Zam-Zam, ya, untuk pendistribusiannya dan lain sebagainya. Nah, Abdul Muthalib ini mempunyai awalnya hanya mempunyai satu anak laki-laki, ya, namanya Al-Haris. Ya, karena tugas beliau yang berat untuk mengurus jamaah haji dan lain sebagainya, beliau berdoa dan bernazar kepada Allah. Ya, kalau dia diberikan 10 anak laki-laki, ya, 10 anak setelah dapat 10 anak laki-laki itu, maka dia akan mengundi dan menyembelih satu anaknya. Ya, dia akan mengundi dan menyembelih satu anaknya karena anak laki-lakinya pada saat itu cuma satu. Ya, sedangkan beliau butuh orang untuk membantunya mengurus Ka'bah dan mengurus air Zam-Zam. Maka di antara anak-anaknya, ya, yang unta, sehingga akhirnya Abdullah dibebaskan, ya, dengan pun kedudukannya. Ya, terutama bapaknya adalah pemuka dari Bani Zuhrah. Nah, jadi dari nasab kita bisa mengambil kesimpulan apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam sabdanya itu bukanlah sekedar klaim, tapi memang benar. Rasulullah itu lahir dari keturunan terbaik dari setiap zaman. Ya, ayahnya yang terbaik, kakeknya yang terbaik, kakek buyutnya yang terbaik, sampai seterusnya. Semuanya adalah yang terbaik dan pemimpin. Ya, maka anak-anak, kita harus meyakini bahwa pada saat itu Rasulullah SAW memang adalah manusia yang terbaik, ya, yang ada di dunia. Ya, nanti kita akan membahasnya lebih dalam, ya, soal bagaimana kondisi dunia pada saat Rasulullah SAW itu masih kecil, ya, sampai beliau nanti diangkat menjadi nabi pada pertemuan berikutnya. Ini jam berapa? Lewat 5:06. Ya, baik, ada pertanyaan kah? Kalau ada tanggapan dari kalian? Ada, ya? Ya, baik. Jadi nasab, ya, walaupun kita hanya bahas sampai ke kakek buyut, ya, tapi itu sudah cukup menjadi gambaran keunggulan Rasulullah SAW dari segi nasab. Ya, baik anak-anak dan pemirsa semua yang ada di medsos, di TikTok maupun di Instagram, kita akan kembali lagi ketemu di Selasa depan, ya, dengan bab berikutnya. Jadi kita harus excited kepada kehidupan Rasulullah SAW, ya, untuk mencapai derajat tadi, kita sampai mencintai beliau lebih dari kita mencintai diri kita sendiri. Ya, baik anak-anak semua dan pemirsa yang ada di medsos, kita akhiri kajian kita ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.